Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia Fitri. Saya dari kelompok 7 sebagai pemateri pertama. Judul makalah kami yaitu Dasar Pengembangan Kesehatan Mental. 1. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikis. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedangkan menurut Clausen, kerentanan keberadaan seseorang terhadap stresor berbeda-beda karena faktor genetik, proses belajar, dan budaya yang ada di lingkungannya. Juga intensitas stresor yang diterima oleh seseorang dengan orang lain juga berbeda. 2. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental terbagi menjadi 6. 1. Memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. 2. Aktualisasi diri. 3. Mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. 4. Mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri. 5. Memiliki persepsi yaitu yang objektif terhadap realitas yang ada. 6. Mampu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrini Falifi sebagai pemateri kedua akan melanjutkan menjelaskan materinya. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu secara garis besar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputinya yaitu kepribadian, kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, kondisi psikologis, sikap menghadapi problema hidup, kebermaknaan hidup dan keseimbangan dalam berpikir. Adapun faktor eksternalnya yaitu keadaan sosial, ekonomi, politik, adat kebiasaan, lingkungan dan lain-lain. Faktor internal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental, terutama adalah faktor biologis. Yang keempat, prinsip kesehatan mental. Prinsip-prinsip kesehatan mental adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan mental adalah lebih dari tiadanya perilaku abnormal. Prinsip ini menegaskan bahwa yang dikatakan sehat mentalnya tidak cukup kalau dikatakan sebagai orang yang tidak mengalami abnormalitas atau orang yang normal. Yang kedua, kesehatan mental adalah konsep yang ideal. Prinsip ini menegaskan bahwa kesehatan mental menjadi tujuan yang amat tinggi bagi seseorang, apalagi disadari bahwa kesehatan mental itu bersifat kontinum. Yang ketiga, kesehatan mental sebagai bagian dan karakteristik kualitas hidup. Prinsip ini menegaskan bahwa kualitas hidup seseorang salah satunya ditunjukkan oleh kesehatan mentalnya. Tidak mungkin membiarkan kesehatan mental seseorang untuk mencapai kualitas hidupnya. Berdasarkan paparan yang di atas, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana kepribadian, emosional, intelektual, dan fisik seseorang tersebut dapat berfungsi secara optimal, dapat beradaptasi terhadap tuntunan lingkungan dan stresor, menjalankan kapasitasnya selaras dengan lingkungannya. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Amanda, pemateri ketiga akan menjelaskan tentang aspek-aspek kesehatan mental. Kartono 1989 menyatakan bahwa orang yang memiliki mental sehat ditandai dengan sifat-sifat khas, antara lain mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, punya konsep diri yang sehat, ada koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian dengan batinnya selalu tenang. Orang yang sehat mentalnya menurut Maria
Jahoda memiliki karakter utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri. Dalam arti ia dapat mengenal dirinya dengan baik. Kedua, pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri yang baik. Yang ketiga, integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan tahap terhadap tekanan-tekanan yang terjadi. Selanjutnya, otonomi diri yang mencakup unsur-unsur mengatur kelakuan dari dalam satu kelakuan bebas. Persepsi mengenai realitas bebas dari penyimpangan kebutuhan serta memiliki empati dan kepekaan sosial. Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengan lingkungan secara baik. Yang selanjutnya itu penyebab gangguan jiwa. Terdapat 3 kategori tentang penyebab gangguan jiwa, yaitu supranatural, psikologis, dan biologis. Teori supranatural menyatakan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh kerasukan atau gangguan oleh makhluk gaib, setidaknya para dewa, gerhana, gravitasi planet, kutukan, serta dosa. Secara harfiah, supranatural berarti alam yang lebih tinggi daripada alam yang ditinggali manusia. Dari bahasa Latin supra di atas dan naturalis berkaitan dengan alam. Teori psikologis memfokuskan diri pada pengalaman yang menyebabkan stres, perasaan tekanan atau trauma, guncangan emosional karena pengalaman buruk, perilaku dan pikiran yang tidak selaras dengan sekitarnya. Maluswail, maladaptif, atau persepsi yang terbiaskan, misalnya penerimaan indrawiyah yang sebenarnya tidak ada, seperti mendengar suara-suara yang tidak nyata. Teori biologisme menyatakan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh ketidakberfungsian ragawi, seperti akibat dari penyakit lain, pewaris genetis secara turun-temurun, atau ketidakseimbangan dengan kerusakan otak. Teori mengenai penyebab-penyebab ini menjadi latar bagi tindak pemulihan atau penyembuhan dan Kesehatan mental. Kesehatan mental dapat diterapkan di semua unit kehidupan sosial, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial pada umumnya. Penerapan serta pengembangan kesehatan mental di unit sosial terorganisasi ini didasarkan pada prinsip psikologis, artinya pengembangan kesehatan mental individu ditentukan oleh kualitas kondisi psikologis atau iklim lingkungan di mana individu berada. Kesehatan mental dalam keluarga. Penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangat penting untuk tercapainya suasana harmonis antar anggota keluarga. Apabila hubungan interpersonal keluarga, misalnya antar suami istri, orang tua anak, atau antar saudara kurang harmonis, maka dalam keluarga akan tercipta iklim psikologis yang kondusif dan tidak nyaman. Kesehatan mental di sekolah. Jika kesehatan mental di dalam keluarga dipengaruhi oleh iklim psikologis dalam keluarga, maka kesehatan mental di sekolah didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik dipengaruhi oleh iklim. Tujuan dan fungsi kesehatan mental bagi kehidupan individu. Berikut dipaparkan mengenai tujuan dan fungsi kesehatan mental bagi kehidupan individu. 1. Tujuan kesehatan mental menurut Sudari. Tujuan kesehatan mental adalah 1. Mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan yang sehat. 2. Mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental. 3. Mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental dan penyakit mental. 4. Mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental. Dari uraian tujuan kesehatan mental di atas, bahwasanya kesehatan mental dapat tercapai apabila masing-masing individu berkemauan dalam mencegah timbulnya gangguan jiwa maupun penyakit jiwa. Upaya tersebut juga merupakan fungsi dari kesehatan mental yang akan dipaparkan dalam pembahasan berikut. Fungsi kesehatan mental. Kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan terhindar dari mental illness, sakit mental.
Pemaparan mengenai fungsi kesehatan mental, pertama prevention atau pencegahan, kedua ameliation kuratif atau perbaikan, ketiga preservation pengembangan atau development pengembangan, improvement atau meningkatkan. Sekian dari saya.